Saya bilang, lu berani masuk ke rumah gue, satu langkah aja, lu nyerang gue hajar, itu wajar dong. Tapi dia nggak nyerang, dia baik-baik bawa wartawan, masa saya pukul? Yang ada dia laporin saya masuk penjara, kan kira-kira seperti itu. Buat apa? Kita kan lawyer, kita punya otak. Kalau Bang Densu sendiri, itu nggak ada abang laporin ya kan? Saya lagi mikirin ya. Hmm. Ya kita coba aja. Kan dia menantang persepsi. Dia menilai saya orang pintar. Kalau orang pintar harus mengerti bahwa tai itu bukan tai. Mungkin begitu pikiran. Ya saya coba akan mengutak-atik kepintaran saya dulu. Apakah tai itu bisa dipenjara di Thailand atau bisa dipenjara di Indonesia? Namanya sumbangan orang susah, orang cacat. Aku sih mau ngapain? Dia nggak bisa ngeliat lampu diskotik lagi. Nggak bisa. Kalau Nopi masih bisa joget-joget di diskotik. Kalau Agus nggak bisa. Nopi bisa membedakan mana uang 50.000, uang 100.000, bisa tinggal di hotel mana. Ini masalah bisa selesai kok. Denso bisa selesai. Dia yang menggalang itu. Kecuali kalau dia takut sama Nopi. Dia takut sama Nopi? Ya, atau dia sayang sama Nopi. Kembali lagi di Bias Kasus, Podcast Hukum Forum Keadilan TV bersama saya, Charlie Tobing. Sobat Forum, belakangan ini kita banyak disuguhkan dengan berita donasi berujung laporan polisi. Bahkan dalam kasus ini, orang yang harus yang menengahi pun ikut ribut juga. Nah, untuk mengonfirmasi hal itu, kita di sini sudah kedatangan tamu istimewa, itu Bang Farhad Abbas, dia Ketua Partai Daulat Indonesia atau Pandai, dan Ketua Relawan Pembela Kaum Lemah Hukul, dan juga Ketua Umum LSM Hukum Jaminan Rakyat atau Hajar. Bang, ya. Bang. Mana Bang Charlie? Selamat datang, Bang. Semangat. PKL juga? PKL juga, Bang. Hukul, Pembela Kaum Lemah. Kita pembela keadilan, Bang. Keadilan. Bang, jadi gimana ceritanya bisa kemarin Abang kan dalam hal ini membela dan Bang Denny menengahi, kemudian bisa jadi ribut gitu, gimana Bang? Ya itulah kalau orang-orang yang terlibat situ para tiktokers gitu. Tiktokers. Ya, orang-orang yang jalan hidupnya melalui pendapatan popularitas dari media sosial. Jadi ya kayak Instagram, YouTube. Ya, mereka melihat itu sebagai suatu sensasi, kehebohan. Sehingga kalau memang nggak bisa diperkecil, kalau memang bisa diperpanjang, kenapa diperpendek, dipersingkat gitu. Karena seorang misalnya mantan bekerja satu maskapai berhenti loh dia kerja. Kok mau jadi tiktokers? Dari sisi apa? Ya, kalau kita pelajari, ya kalau bicara keadilan, kalau ini mereka turun langsung. Awalnya mereka pupuk dengan cara memotong kuku orang gila, memungut bayi terlantar. Sempat berkasus juga waktu itu. Ya, sempat berkasus, tapi akhirnya terpengaruh gitu. Akhirnya yang terjadi donasi gitu. Tanpa audit. Tanpa nggak pernah diaudit. Jadi ketika menangani anak kecil, kalaupun ada yang curang itu, anak kecil tuh nggak bisa ngadu. Ketika nangani orang gila juga nggak bisa ngomong. Nah, dapat Agus. Agus bisa ngomong. Agus nggak bisa dibodoh-bodohin. Persoalannya itu adalah ketika mereka membuat donasi untuk pengobatan. Ya, memang mereka sudah tahu bahwa derita. Kalau nggak mau dibilang sebagai penjual kesedihan, ya, lu jangan munculin Agus. Lu dirikan aja sebuah yayasan, kumpul uang gitu. Tapi kalau bahasanya uangmu habis, emang kerjanya di mana gitu? Mana ada orang mau ninggalin suatu pekerjaan? Kalau di luar negeri itu orang kaya, dia donasi. Kalau ini terbalik, nggak jelas, tapi minta donasi. Gitu. Kemudian ngaku orang kaya, kan terbalik gitu. Nah, kemudian yang menjadi catatan penting di perkara Agus ini, Agus ketika katanya donasi, tapi bahasanya sumbangan sukarela. Sama aja dengan donasi. Sumbang seikhlasnya. Mulai dari sedikit menjadi bukit. Nah, ketika itu ditakut-takutilah Agus. Dicari kesalahan Agus. Kamu kenapa BPJS uang 1,5 miliar? Nanti saya dituntut segala macam. Hey guys,
uangnya nggak dipakai, ini dianggap warisan segala macam, hingga memancing kemarahan. Nah, saya yakin mereka punya buzzer, saya yakin mereka punya ahli IT yang bayangkan petisi tidak percaya untuk terhadap sumbangan donasi bisa sampai 100.000. Itu apa-apaan. Harusnya seorang yayasan yang sukarelawan yang punya rasa kemanusiaan, dia bisa mampu menutup ini, kan persoalan kecil. Lagian uangnya sudah 1,3 miliar di tangan mereka. Jadi orang berpikir, oh kita kira udah habis uang di Nopi, sakit di Agus. Nah, kami tunjukkan bahwa hari ini kita terus berjuang menemani di rumah sakit, dia tidak mengurus sama sekali. Kita bayangkan kalau pun dana pribadi harus keluar untuk mengobati dia karena tidak BPJS, tidak ada gratis. BPJS itu tetap bayar karena pemerintah di Perpres Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024, khususnya pasal 13 ayat R, huruf R. Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, tindak pidana perdagangan orang yang telah dijamin melalui skema pendanaan lain dilaksanakan kementerian lembaga, itu tidak termasuk dalam pembiayaan di BPJS. Nah, sedangkan negara mengeluarkan biaya untuk kepolisian sangat besar, tapi korban kejahatannya tidak di-cover untuk biayanya. Logis nggak logis gitu. Sedangkan pihak penegak hukum minta kesejahteraan, tapi korban yang matanya dicungkil, korban yang matanya disiram tidak gitu. Makanya kalau misalnya Pak Presiden memiliki rasa tanggung jawab, bukan dengan menghadirkan tunanetra dengan penampilan suara bagus dibayar masuk istana, tapi adalah anak si Agus yang seperti ini, harusnya Presiden turun tangan, jemput bola, undang Agus ke istana. Kemudian biar dokter-dokternya, biar semua masyarakat sayang, tunjukkan. Kalau dibiarin begini, bonyok. Kita juga bonyok nih. Yang kita hadapi adalah orang yang bukan pejuang membela Agus, tapi orang yang mempertahankan uang 1,3 miliar, Mas, yang terjadi. Jadi yang kemarin itu bayar memang pakai BPJS, betul ya Pak? Yang sekarang kemudian itu nggak di-cover lagi oleh BPJS? Nggak ada, karena peraturan presidennya itu yang terbaru, peraturan nomor 59, itu tidak meng-cover itu. Terus bayarnya pakai apa? Bayar uang pribadi, baik biaya operasi, biaya apa semua gitu. Berapa tadi? Tadi dari rumah sakit berapa? Kalau udah daftar hanya ngecek, murah, nggak semahal. Paling ratusan ribu lah gitu. Tapi kan, kalau begitu kan, ya ini harusnya dapat perhatian khusus. Kondisi Mas Agus sendiri sekarang seperti apa? Contoh, waktu di Istana Negara, orang tunanetra dipanggil, ditunjukkan mereka mampu. Dalam keadaan sempurna loh, walaupun tidak melihat. Bisa membuat orang berjoget. Ini orang buta yang masih sakit, yang darahnya itu masih, daging itu masih luka, yang masih infeksi dalam. Karena kalau saat kimia itu jatuh ke tubuh itu, dia nggak keluar, dia ke dalam, bisa-bisa tulang rapuh. Nah, di sini saya melihat sentuhan dan kepekaan Presiden pemerintahan sekarang yang kita uji. Menteri Kesehatan, Menteri Sosial. Masalahnya belum kedengaran Presiden mungkin, karena Presiden tidak nonton media sosial. Tapi kalau Presiden nonton media sosial, harusnya yang diundang ke istana itu adalah masyarakatnya yang teraniaya, terzolimin. Nah, kemudian ditegur, panggil Kapolri, itu yang menyimpan dananya itu, panggil dinas sosial. Apakah ada legitimasi legalitas daripada yayasan tersebut? Kenapa seenaknya dia melawan orang buta? Nah, kemudian dudukkan, oh ternyata Indonesia harus peka, harus membela orang buta. Namanya orang buta, dia nggak melihat loh. Ini dihina, dihujat. Nah, makanya saya bilang, saya dulu pengen jadi presiden begitu. Harus cepat tanggap ketika melihat adanya konflik sosial, khususnya masyarakat ribut, berantem kayak gini. Saya sampai-sampai didatangi sama Densu ke rumah saya. Itu gimana ceritanya itu? Ceritanya gini, dia bilang saya tae. Nah, pemikiran saya ditanya ya, saya itu adalah mulut kotor, saya dokter. Kalau gitu kita panggil aja di Densi Tai kan. Nah, tapi kan pasti dia tersinggung. Nah, kemudian dia marah gitu. Katanya Pak, saya punya salam hajar. Hajar itu hukum jamin rakyat, dan salam pukul, pelindung atau pembela kaum lemah. Oh, nantang, ayo kita berantem. Kemudian datang bawa wartawan. Silakan pukul saya, hajar saya tidak melaporkan. Katanya Anda mau hajar loh. Saya bilang, lu berani masuk ke rumah gue, satu langkah aja, lu nyerang gue hajar, itu wajar dong. Tapi dia nggak nyerang, dia baik-baik bawa wartawan, masa saya pukul? Yang ada dia laporin saya masuk penjara, kan kira-kira seperti itu. Buat apa? Kita kan lawyer, kita punya otak, kita punya ilmu. Nah, tapi jadi ribet-ribut gitu. Tapi gini Bang, maksud aku, Abang kan udah kenalin hajar dan pukul gitu.
Dan abang kan juga orang hukum, aku yakin Bang Densu juga tahu itu gitu bang. Iya. Dan kenapa kok sampai ke rumah sampai seperti itu gitu? Ya, saya nggak tahu, terlalu berani gitu. Kecuali saya nantang, ayo kamu ke rumah saya. Ya saya, dia bilang dia mau nyari saya, DWA saya. Ternyata sana ya, saya namanya tuan rumah ya. Saya tunggu-tunggu dia serang nggak gitu. Cuma saya malas ribut gitu. Saya fokus ke pembela kaum yang lemah gitu. Kenapa Denny ada di situ? Dia bilang saya nimbrung loh. Bukan. Yang memasukkan rekening Agus itu adalah Bang Densu. Kemudian uang terkumpul dan mereka sudah gembar-gemborkan Agus untuk biaya pengobatan, nanti bisa dipakai untuk modal kerja, modal usaha. Itu kan namanya rezeki. Bukan kumpul. Kalau misalnya masuk ke rekening yayasan bagi-bagi tanpa jelas orang menyumbang bukan buat si A atau si B gitu. Kan yayasan bilang, kami membuka open donasi 3 hari, lewatnya adalah untuk yayasan operasional ODGJ. Ya berarti kan nggak jelas dong yayasan ini. Kita audit. Dan itu belum Iya. pernah. Sekarang kantornya di mana? Susah sekali mencari kantor yayasan ini. Apakah yayasan ini aplikasi? Apakah yayasan ini adalah fiktif? Kita nggak tahu. Yang di Jakarta Barat itu? KTP yang punya pun nggak ada. Bayi balitanya katanya udah dicek tidak ada. Orang gilanya pun disuruh pulang kan, udah sembuh. Jadi heboh hanya saat orang donasi, tapi setelah itu nggak ada. Agus buktinya sekarang udah terlempar. Tapi bikin surat bahwa ini boleh pakai uang, tapi untuk membuat alibi saja. Tapi kenyataannya tidak ada. Oleh karena itu kita laporkan. Nah, kalau Mas tanya kenapa, Densu tanya, kenapa orang yang membantu dilaporkan? Bukan itu, Pak. Dia membantu apa? Dia berpikir bahwa Gus, gara-gara saya kok dapat uang. Padahal kalau kita berpikir, kalau nggak ada orang buta, nggak ada uang di situ. Kemarin Bang Densu bilang bahwa jangan bawa-bawa nama saya. Abang gimana responnya? Lo harus bawa nama dia. Karena dia janji untuk mediasi, tiba-tiba tidak jadi. Dia salahkan saya. Kenapa saya? Kan saya bilang, awalnya memang harus damping lawyer. Tapi saya pikir, memang saya mau tampil. Saya kan hanya mau ide damai. Oke, saya mundur. Saya nggak usah ikut, silakan damai. Oh terlambat, apa hubungannya? Berarti dia nggak ada niat damai. Terlambat itu misalnya udah kereta jam 4, nih kereta kita datang jam 5, itu terlambat. Kalau baru mau besok, terlambat apanya? Ya kan? Ya udah nggak usah dibalik-balik lah. Kalau mau mempersulit orang ya ada aja alasannya. Kayak dia, lu bilang tai itu katanya great, itu hebat. Gue kan nggak nyambung. Tai dibilang hebat, ya kan? Terus dia bilang, saya orang Makassar. Saya punya siri. Nah terus, orang Makassar kalau punya harga diri siri, dia jangan bilang orang tai. Oh, Anda orang pintar harus menafsirkan apa? Emang menafsirkan sehingga terbalik-balik. Tai dibaca dari belakang jadi it. Makan gitu. Terus kita kasih contoh. Buktinya dia bilang partai nggak apa-apa. Ada tainya. Terus T, ada tainya. Mencintai, ada tainya. Nggak seperti itu. Ya, tidak seperti itu gitu. Ya saya kan sudah pernah mengalami mengatakan kalimat orang bodoh aja. Contoh Ahmad Dhani, anaknya nabrak 7 mati. Saya bilang ayah bodoh, itu pun dihukum kita. Proses. Hanya kalimat ayah bodoh. Kalau di Amerika dihukum, hakimnya bilang bapak konyol, dihukum 20 tahun penjara. Gara-gara anak di bawah umur dikasih kunci mobil dan nabrak mati berapa orang kan. Tapi Indonesia lain. Nggak tahu, ahli bahasanya begitu, jaksanya begitu, hakimnya begitu, ya sudah. Bahkan saya waktu itu, hakim yang menolak pra dan itu, saya bilang udah, nggak usah ketemu lah sampai mati. Ya memang ada salah satu hakim yang mati jatuh dari pesawat. Hakim yang waktu itu vonis abang? Iya. Jadi menurut saya bagus hukum karma aja lah. Jadi karma itu bukan berarti kayak hukuman alam atau apa, tapi hukuman Tuhan itu. Ada aja orang-orang yang kayak sekarang di mahkamah ada orang-orang yang paling banyak duitnya, yang paling banyak jadi markus, yang banyak jual beli perkara, yang menguasai itu yang ditangkap semua. Yang belum tertangkap tinggal menunggu aja kan? Betul. Jadi menurut saya itu harus. Saya mau menangani satu perkara besar. Ayah saya mantan hakim agung. Dia bilang dia lebih senang saya menangani perkara Agus. Lebih mulia, walaupun tidak ada uang atau kamu keluar uang.
daripada kamu membela penjahat mafia hukum. Karena kalau kamu membela atau kamu menikmati uangnya, kamu juga penjahat juga. Gitu ngomongnya. Ya kan? Nah, makanya visi inilah yang kenapa saya bikin partai itu, adalah supaya suatu saat partai saya besar, saya bicara ini aja. Visi misi partai saya seperti itu. Kalimat kerennya, kalau di bidang hukum, salah menghukum juga dihukum. Kalau bidang sosial, ya bukan menolong yang mudah, tapi mudah menolong. Kira-kira gitu. Nah, makanya membuat pandai ini ya, Bang. Oh ya, kita bukan. Kalau pandai, kalau bicara penegakan hukum, salah hukum jadi hukum. Ya kan? Ya, karena saya berpikir nggak usah ribet-ribet gitu. Peradilan juga nggak usah ribet-ribet sampai banding segala macam sini. Ini perkara bisa selesaikan di sini. Udah minta maaf, beres, selesai, pulang sana gitu. Nah, kembali ke Agus ini, Bang. Tadi Abang ngomong soal audit. Yang berhak mengaudit itu siapa sih, Bang? Ya, kalau kita laporkan ke polisi, ya polisi. Tentu menunjuk auditor. Kalau kita laporkan ke dinas sosial gitu. Kalau khusus yayasan biasanya lapornya ke kejaksaan apabila yayasan itu legalitasnya tidak ada bisa. Nah, apakah masih bisa diperbaiki atau kalau memang membuat ada suatu aliran sekte atau kaitannya pengumpulan dana dan sebagainya, itu sudah ke sana. Tapi untuk sementara kita hanya laporkan dia memeras. Memeras? Iya. Iya, Abang waktu ya, itu karena itu harta pencemaran nama baik ya, Bang? Ya, harusnya satu laporan, cuma itu terpisah karena kita terlambat. Kita nggak, polisi itu sekarang kayak ada aturan somasi lah. Nah, tapi kita punya somasi nggak ditanggapi. Maksud saya itu jangan dijadikan dasar aturan baku lah. Kenapa? Karena selama ini puluhan tahun juga Indonesia juga nggak ada somasi-somasi yang penting terbukti. Tapi untuk pemerasan sendiri udah dilaporkan, Bang? Sudah, pasal 369 itu. Jadi di Polda Metro Jaya. Iya, namanya Agus kan butuh uang, nggak mungkin hanya ditakut-takutin dia salahkan. Awalnya hanya karena cek mutasi, tapi ternyata terjadi transfer, itu menantikan. Sekarang diminta kembali nggak mau, kan udah dikasih ke yayasan katanya. Hei yayasan, tahu nggak itu uangnya Agus? Orang butuh uang. Itu orang yang donatur. Saya termasuk salah satu donatur. Justru saya nggak ikhlas kalau donatur yayasan mengambil dana donasi. Ada begini, Bang. Taruhlah uang ini kemarin dipakai, kita berandai-andai, Bang. Seandainya uang ini dipakai berobat, kemudian masih ada sisanya begitu. Kemana uang itu kan uang Agus. Kalau Agusnya tiba-tiba mati, ya buat keluarganya. Mau dibuat ibunya itu urusannya Agus. Bukan dikembalikan lagi ke penyumbang gitu. Udah benar kayak kotak masjid kan. Kalau udah nyumbang ya udah nyumbang. Mau dipakai sama yang ngurus masjid, mau dipakai apa, yang penting dia pakai itu dengan cara-cara yang benar. Kalau digunakan sebagian untuk kepentingan pribadinya, zakatnya juga nggak masalah pengurus. Tapi kalau dia nipu orang, ngambil uang buat masjid nggak bagus, nggak terlantar, uang dikasih ke, bahkan boleh kalau misalnya orang yang punya wakaf masjid itu diberi juga uang dari situ kan, nggak ada masalah. Tapi kalau dari awal Novi bilang boleh kok, dia bilang nggak usah beli rumah, beli tempat kos aja kan, ada penghasilan dia. Kalau dapat kos yang 10 kamar, dia bisa dapat sama gitu ya, Bang? Bisa, ada, betul. Mereka nggak akan bisa melaporkan. Silakan aja coba laporkan. Diketawain aja, masa menggelapkan dana donasi. Kan selama ini kan bilang bahwa dia nggak mau laporkan gitu, Bang. Jadi menurut Abang, lapor saja. Saya tantang lapor. Silahkan. Uang sudah di kamu, laporin orang buta gitu. Ya kan? Ada hal yang menarik waktu itu Abang ngomong bahwa Mbak Novi ini sudah tahu matanya Mas Agus tuh nggak bisa disembuhkan. Iya, dia udah tahu nggak bisa sembuhkan lagi. Sekarang hanya bercahaya aja. Itu pas gimana ceritanya, Bang? Ya udah dia tahu bahwa ini kan di BPJS, tiba-tiba dipindah ke Jakarta E-Center. Nah sekarang mereka udah tahu bahwa itu memang nggak bisa disembuhin, tapi mungkin hanya untuk membuat kelopak atau bola. Ya kan? Ya kalau masalah Agus kan tidak pernah berkomunikasi. Masalah Novi bilang, ayo ini cepat, buru-buru mau operasi cepat deh. Bukan Agus yang ngomong, bukan dokter yang ngomong. Itu kan Densu atau Novi kan. Betul nggak? Salahnya di mana?
Ya, Jadi dokter sendiri bilang bahwa itu udah nggak bisa begitu ya ya, masih Bang? bisa sih 10%. Di India itu pun kalau bisa tipis kemungkinannya gitu. Kasihan aja, saya bisa kirim video Agus tadi. Matanya kecil banget. Nah ini kan Mbak Novi ngomong kemarin katanya kalau uang ini bakal dikeluarin untuk berobat Mas Agus gitu, Bang. Ya itu kan hanya untuk supaya dia nggak dituduh menggelapkan gitu. Ada nggak dia keluarin setelah perkara ini? Nggak Mencuat pernah. gitu? Nggak pernah. Dari pihak Agus ada nggak pernah minta uang ke Ya dia? gimana mau minta, orang ribut udah laporin polisi. Ntar diejek lagi. Guys, dia ngelaporin gue dia minta uang kan susah. Udahlah, kembalikan aja uang, kamu bikin donasi baru lagi, kan masih banyak orang buta lagi. Saran saya nggak usah pakai yayasan pribadi aja lah. Kalau mau misalnya ada potongan buat yayasan, silakan umumkan. Yayasan mau potong sekian, nggak apa-apa. Mungkin donatur nggak marah kan? Gitu. Kan namanya juga yayasan bukan mencari uang dari donasi, tapi mencari rezeki dan berkat Tuhan melalui usaha dia atau dari segala penjuru mata angin arah rezeki yang akan mereka sampaikan akibat keikhlasan dan pengabdian mereka berjuang di bidang kemanusiaan, khususnya orang buta, orang gila, atau anak-anak terlantar. Yang terkait pemerasan itu, Bang. Apa aja bukti yang Abang lampirkan? Ada WA. Gimana WA-nya, Bang? WA-nya lu kalau cepat, kalau enggak gue laporin ke Dinsos. Lu gua gitu ngomong. Kalau kamu gitu kira-kira. Dan ini diaudit, akan saya viralkan gitu ada. Ada WA kayak gitu ya, Bang? Yang baik lisan dan WA-nya. Secara lisan ada dan secara WA ada. Uang 1,3 ya, Bang? Itu kan besar banget, Bang. Berapalah yang nyumbang itu, Bang, rata-rata? Kurang lebih hampir 8.000 sampai 10.000 orang. 10.000 orang. Rata-rata cuma 25.000, 5.000, 7.000. Ada yang 7.000 sejuta, perak ada yang gitu. 20 juta. 8.000 orang. Jadi benar-benar itu murni dari masyarakat gitu ya, Mau Bang? dari Ada- masyarakat. Orang lihat bagus. Sekarang dia dihujat. Kemudian digiring-giring kan. Gimana lah waktu itu Abang lihat? Ini kan Masih kemarin ngejek-ngejek. Si Nopi masih ngejek-ngejek di status. Masih. masih. Mereka kan dipertontonkan waktu itu. Iya, udah nggak, sudah merasa Agus itu berbeda dengan pemilik uang ya. Uangnya adalah yayasan karena sudah dikasihkan dari Agus ke yayasan, itu pikiran mereka. Ya kita uji aja di situ. Sampai berapa? Saya hari ini kedatangan Pak Hamibo, dia datang minta tolong kepada pejuang kaum lemah untuk dia butuh kos dengan makan. Beda dengan artis lain, datang ke rumah minta dipukul kan? Betul nggak? Dan sampai sekarang belum salaman itu katanya, Bang. Sudah. Oh, sudah. Ada periode ya. Dia saya pikirnya nggak perlu salaman, dia salah pengertian gitu. Dan saya bilang sama dia, kamu bilang tae, terus kau berani marah, tersinggung, terus minta dipukul, gimana aturannya itu? Ya kan? Kalau saya mukul benar, karena kau bilang saya tae, kau marah-marahin. Kalau kamu nggak mungkin kan? Nah, cuman kalau dimukul dia nih, dampaknya apa? Bisa bangkrut kita mukul dia punya satu kepala, ya kan? Iya kalau dia mau dibayar, kalau dia tidak mau, terus kita masuk penjara, lama lagi kan? Makanya, kadang-kadang orang itu. Tapi kalau menurut saya sih, hidup ini seleksi, nanti kelihatan tata caranya, etikanya, proses gitu. Saya merasa mungkin saat ini orang ejek, saya didatangin, mereka berani enggak, tapi nanti saat kalian akan lihat itu. Gak pernah saya datangin rumah orang. Gak pernah berani gitu. Ini berani banget tuh. Bawa wartawan lagi banyak gitu. Abang sendiri kan banyak dihujat, itu gimana itu, Bang? Ya, saya anggap itu buzzer aja. Karena mereka pegang uang, pegang yayasan. Buzzer itu walaupun digunakan uang, tetap aja yayasan akan untung. Oh, ada anak kecil, bantu. Padahal nggak ada yang bantu kan. Akhirnya kan membuat orang terpengaruh. Oh, bagus ya, ini pria, ini ratu ya. Padahal memang itu dibuat. Industri menjual kesedihan namanya. Saya nggak sebut namanya siapa. Kemudian teman-teman bergabung, kami menamakan namanya PKL. PKL itu adalah pembela kaum lemah. Siapa aja yang bergabung itu, Bang?
Gabung tuh ada beberapa orang. Ada satu orang Zainuddin. Zainuddin ini sebenarnya dia bukan pengacara Agus, makanya saya minta buktikan dong. Buktikan kalau dia pengacara Agus, mana surat kuasanya? Pasti surat kuasa di kantor saya. Buktikan dia dicabut. Ini orang setelah dicabut, dia gabung sama John LBF, tapi sekarang John LBF sudah blacklist dia. Dan dia masih menyerang Agus. John bela Agus, dia nyerang Agus. Agus dibilang nggak komit, Agus dibilang intinya dia minta kuasa ke Agus agar dikasih surat kuasa untuk mendamaikan. Dipanas-panasin lah Agus. Dia bilang kalau Farhat tuh maunya ribut, polisi pusing saya, udah kasih kuasa. Tapi apapun hasilnya harus setuju dan tidak bisa dituntut. Nah, Agus tidak mau, di situ dia marah karena saya marahin akibat itu. Yang bilang bahwa Mas Agus keras kepala itu dia ya, Bang? Iya, dia bilang Agus bisa melihat, itu kan bohong. Akhirnya saya somasi dia, laporkan polisi. Nah itu gimana? Bener nggak bisa Bang? Atau katanya bisa melihat cahaya putih? Ya nggak bisa lah. Masa dia belum pernah bawa ke dokter, baru satu kali saya suruh, tiba-tiba dia mengatakan itu tidak buta, ya kan? Kan Agus ini biasa kalau misalnya terima kasih kan, kita pasti terima kasih begitu kan? Di syuting lah, pas Mas bilang coba terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dianggap saya kok bisa tahu orang nunduk gitu kan? Nah, dan dia yakin itu bohong semua. Kemudian menjelekkan saya ya, nggak peduli, itu hanya buih-buih ombak di lautan yang luas. Buih-buih ombak. Ya artinya berisik aja. Kita nggak peduli. Kalau Bang Densu sendiri itu nggak ada abang laporin ya kan? Saya lagi mikirin ya. Hmm. Ya kita coba aja. Kan dia menantang persepsi. Dia menilai saya orang pintar. Kalau orang pintar harus mengerti bahwa tai itu bukan tai. Mungkin begitu pikiran. Ya saya coba akan mengutak-atik kepintaran saya dulu. Apakah tai itu bisa dipenjara di Thailand atau bisa dipenjara di Indonesia? Kalau misalnya ternyata tai bisa dipenjara di Indonesia walaupun tidak bisa di Thailand, ya saya harus melaporkan di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Dan nanti kalau dia di penjara, baru saya bilang sama dia, tuh kan, lu sih nggak bilang tai Indonesia. Setelah gue malu dihujat orang baru bilang itu tai Thailand kan, betul nggak? Terus. Jadi ada mau itu ya Bang? Ya saya lagi pikirkan. Untuk kasus Mas Agus sendiri di Polda Metro Jaya ini sejauh mana pemeriksaannya? Baru satu kali klarifikasi undang-undang ITE-nya. Kemudian sebenarnya saya juga kemarin nggak mau melaporkan ITE-nya, inginnya hanya, tapi karena dari semua susunan pasal itu memungkinkan ya, yang dapat somasi kan hanya undang-undang ITE-nya, tapi undang-undang KUHP-nya dan perlindungan data pribadi orang itu belum kita laporkan, baru ke pemerasan aja. Pemerasan yang udah masuk ya? Itu udah masuk. Kalau misalkan nanti ada upaya-upaya damai, apa Mas Agus? Saya malah senang kalau damai. Ayo damai, apa-apa. Tapi jangan kayak John LBF kemarin damai mau ngasih 300 juta, tapi uang di Nopi kan terbalik-balik itu. Ada bilang gitu? Iya, ada dia bilang gitu. Dia mau ngasih uang untuk rumah apartemen seharga 300 juta. Dikasih uang 100 juta, damai. Nanti Nopi kembali uang buat Nopi gitu. Kenapa pengacara Mas Agus sendiri sampai bilang begitu Bang? Pengacaranya gimana? Mas Agus sendiri sampai bilang apa? Itu damai 300 juta itu? Oh bukan, John LBF yang ngomong begitu. Oh iya. Menawarkan ke kita. Kalau kita sih tetap akan melakukan upaya perdata maupun pidana. Oh, perdatanya udah masuk Bang? Belum, baru pidana aja 2. Oke. Terus ke depan apa lagi Bang yang mau dilakukan dari? Ke depan akan kita bawa ke Singapura atau ke Malaysia. Mas Agusnya? Iya, untuk dicek apa. Uangnya? Ada teman udah beres, ada masalah. Udah pakai uang teman-teman itu nanti? Ya kalau kita lihat aja untuk sementara kan pakai uang kawan aja. Kan saya kan penuh perhitungan juga dong untuk menangani ini. Saya nggak mau mereka ejek bahwa Agus terlantar. Teman-teman kita juga gengsi. Masa kita membela kaum lemah, tapi bukan berarti lemah ekonomi gitu kan kira-kira gitu. Iya kan? Iya betul Pak. Nanti kita parah kalau kita telantarkan, nanti kita uji. Kenapa dia tahan deh sita itu uangnya Agus kan? Sehingga Agus menggunakan uang di luar dari itu. Kemarin ada orang yang dia bilang dia penyumbang dan dananya minta dikembalikan. Siapa? David. Yang di berapa
kali dia diajak konferensi pers. Nah itu kan lawyernya mereka gitu. Mana buktinya sini? Terus uang kan sudah di mana? Di Novi. Di Novi. Terus ngapain kok teriak-teriak begitu? Itu kan yang mempermalukan Agus. Hanya untuk Iya. mempermalukan. Kalau pengacaranya Novi, terus mengaku donatur, terus nagih ke Agus, uang Novi, tempelan mulutnya diisal aja tuh, masa pengacara sendiri ngejek Novi uangnya 1,3 miliar di Novi, kan nggak benar gitu. Udahlah, kalau masih baru jadi pengacara nggak usah ngomong yang kayak begitu, kasian kalian. Maksudnya gini bang, misalkan ada dari 10 daftar nama, nggak semuanya tentunya minta dikembalikan. Itu bang udah nggak bisa dikembalikan lagi. Nggak bisa. Kamu coba salah transfer, suruh orang bank pindahin, nggak akan bisa. Karena kalian dianggap udah mengetahui dan punya niat untuk mentransfer, dan itu jadi milik penerima transfer. Sekalipun itu atas nama yayasan gitu. Kecuali uang narkoba atau uang yayasan. Uang yayasan, tapi kan rekeningnya bukan dari rekening yayasan. Tapi dari rekening pribadi, perorangan bernama itu. Sekalipun itu rekening yayasan, kemudian ditujukan untuk Mas Agus misalkan gitu bang. Tetap ke Agus. Tetap ke Agus gitu. Kalau ya ke Agus ya pasti buat Agus. Apalagi ada tulisan ini buat Agus ya. Nggak, maksud aku gini bang, taruhlah Mas Agus ini sembuh, udah sembuh, kemudian masih ada sisa uangnya, nah itu larinya kemana gitu? Apakah harus dikembalikan ke yayasan? Ke Agus. Nggak ada aturan bahwa itu harus dikembalikan. Nggak ada, itu buat Agus, makanya dikasih rekening Agus. Mau dia beliin apapun boleh begitu? Boleh. Agus pakai menikah boleh. Biaya sekolah anaknya boleh. Terus kenapa Mbak Novia ini sampai mempertontonkan itu bang? Iya, dia sengaja supaya Agus malu, supaya masyarakat mendukung dia. Guys, dia tuh nggak pakai uang ini loh, gini gitu aja kerjanya gitu. Tujuannya bang? Ya supaya orang jangan menyumbang lewat pribadi ke yayasan. Itu kan tidak bisa dikontrol kalau yayasan. Ini kan ada kesalahan di sini di mana rekening itu ditransfernya langsung ke Agus. Nggak ada kesalahan. Dia juga administrasi ini nggak ada. Itu kan hanya sumbangan sukarela aja datang. Oh gitu. Iya, hanya bedanya itu di podcast. Dengan bedanya apa sih kalau saya ke satu acara kemudian saya bisik-bisikin orang tiba-tiba uang penuh kan, betul kan? Kan itu namanya pesan berantai. Yang dari sedikit menjadi bukit. Untuk perbaikan ya. Saya punya pemikiran dan bisa mengolah pikiran saya dan memberi masukan-masukan buat siapa saja, khususnya pemerintah saat ini. Jadi khusus di penegakan hukum. Nggak boleh kata kalau masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah, nggak boleh. Jadi ketika orang menuntut gaji segala macam harus profesional. Jangan lagi ada otak-otak nakal-nakal dan akal-akalan. Kita ingin negara bersih. Karena orang jujur pun makmur, orang jujur pun kaya. Justru banyak orang yang pembohong dan tidak jujur itu yang tidak makmur. Karena sesukses-suksesnya orang curang lebih sukses yang dicurangin, kira-kira gitu. Nah, jadi negara ini harus bersih gitu. Bukan sekedar joget-joget atau pesta-pesta. Sekedar joget-joget ya. Bukan joget-joget, bukan gembira-gembira. Dan saya juga mengkritik pemerintah. Kalau namanya solidaritas nasional, itu gerakan solidaritas nasional, ya kalau perlu lawan-lawan Pak Prabowo itu dirangkul semua gitu. Namanya solidaritas. Semuanya, nanti nggak ada penyeimbang dong Bang? Enggak, tetap kritis, tapi datang dong, gitu. Tunjukin gitu. Kalau yang terjadi ini kayak reunian antara mereka aja. Reuni ya Bang? Reuni. Baru aja habis kumpul menteri, kumpul lagi kan. Ya kalau mau panggil, siapa lawan kita kasih undang, masalah datang nggak apa-apa. Bicara, dengar pidato presiden. Kalau misalnya kamu benar, saya di belakang kamu. Kamu salah, saya mengajar kamu. Termasuk para taipan-taipan maupun konglomerat-konglomerat yang konon kabarnya sudah punya menteri-menteri tertentu untuk di belakang mereka kan? Suatu saat nanti partai Abang siap melakukan itu ya Bang? Oh siap, pokoknya kalau mereka macam-macam partai pandai akan hajar. Itu bisa dicatat kalau itu. Misalnya mereka benar, rakyat benar, kita di belakang mereka. Gitu. Siap. Bang, terkait kasus Agus Bang, ada yang ingin Abang sampaikan mungkin ke Bang Densu, Mbak Novi atau? Kasus Agus, kasus paling mudah. Ini uang orang, kenapa kalian gak ikhlas? Yang gak ikhlas Novi takut katanya, takut dipertanggungjawabkan, takut dicari.
Kalau Agus nggak benar, Agus yang ditangkap, Agus yang laporin, bukan lo gitu. Namanya sumbangan orang susah, orang cacat. Agus ini mau ngapain? Dia nggak bisa ngeliat lampu diskotik lagi. Nggak bisa. Kalau Nopi masih bisa joget-joget di diskotik. Kalau Agus nggak bisa. Nopi bisa membedakan mana uang 50.000, uang 100.000, bisa tinggal di hotel mana. Ini. Dan kalian jangan ganggu Agus untuk baik sama keluarga di situ, karena orang itu menjaga, menyiapin rumah. Kalau Agus pulang bawa uang 1,3 miliar, kemudian Agusnya apa ya, pelit gitu. Yang ada bisa diracunin kali Agus, ya kan? Bisa dibiarin, pas ada lowong dibiarin lompat gitu ya. Tapi kasih itu dipermalukan lagi, ngapain permalukan? Bantu. Kalau nggak boleh pakai uangnya, uang itu untuk membantu keluarga mereka, kita kumpulin lagi. Buat donasi buat orang yang menjaga, membantu Agus. Tidak ada masalah. Kalau nggak ada yang mau bantu, ya saya bisa bantu. Teman-teman saya bisa bantu. Bisa kok, saya kumpulin 10-20 orang teman saya, selesai persoalan mereka itu. Jadi nggak usah takut. Gitu. Memang kita garang dan galak untuk itu. Tapi bukan berarti itu satu-satunya uang yang kita cari. Justru bagi kita mengingatkan mereka, itu justru bukan satu-satunya uang kalian. Kasih aja ke Agus. Yakin sekian mengalir dan terbuka. Karena kalian tidak menzolimin orang buta. Jadi siapa yang menentang orang buta adalah lawan saya. Dan mungkin saat ini kalian nggak di penjara, tapi suatu saat nanti kalian masuk neraka. Bukan saya bilang Tuhan, tapi yang jelas orang jahat, masa orang tidak melihat masih dibiarkan, dipermalukan, dibuat menangis. Kita aja bikin orang buta ketawa, kita jangan, kasihan buta. Gitu. Ini udah buta dinangisin, baru tepuk tangan dihore-horein. Bahkan yang memberi komentar negatif dikasih gift, dikasih hadiah gitu. Sampai kayak gitu. Iya. Bahkan saya dengar kabarnya ada juga TikToker yang supaya kelihatan banyak menghujat Agus gitu. Padahal kalau bicara umum, semua orang pada kasihan sama Agus. Dan orang mengatakan bahwa apa sih kalau sudah nyumbang diam aja, mau diapain? Termasuk Pak Menteri, mantan Menteri Adiaksa Daud. Saya dukung perjuangan Anda. Kenapa Indonesia ini? Ada apa Indonesia ini? Dan saya menghimbau kepada negara, Pak, kalau negara nggak bisa perhatian sama Agus, perhatian ya. Kan kalau kalau ini baru perhatian lah dia, perhatian. Bapak tegas aja suruh Pak Kapolri atau Kapolda ngomong, yang ganggu Agus akan dihukum karena mengganggu warga negara yang anak telantar dan fakir miskin dan orang-orang korban kejahatan. Dulu pernah saya punya sahabat ya, Kapolda di mana ya, Kapolres di Medan, sempat di Kapolda. Saya lupa namanya Pak Jenderal. Dia membuat satu organisasi atau yayasan atau paguyuban keluarga korban-korban kejahatan gitu. Jadi begitu mulianya Bapaknya. Untuk apa itu Bang? Ya nggak tahu, saya tanya Pak, ada terkenal kalau di YouTube Pak, saya lupa nama Bapak ini, tapi saya ingat terus kebaikan Bapak itu. Jadi gini, kalau dari 17 Agustus, hari ulang tahun polisi, yang kita ingat jangan hanya memberi penghargaan sama polisi yang nangkap. Kita ingat juga, kita berprestasi karena nangkap penjahat itu gara-gara pada korban. Panggil keluarga korban, kasih hadiah, kasih hiburan, kasih uang gitu. Itu kan menarik gitu. Harusnya seperti itu. Ini terbalik. Peraturan presiden, korban kejahatan nggak boleh dibiayai gitu. Oleh karena itu, kepedulian dan kepekaan Indonesia harus kita tumbuhkan dari kecil. Dan jangan kita tontonkan sehingga ditiru oleh anak-anak. Karena bangsa Indonesia ini sangat terkenal dan orang bule suka Indonesia karena orang Indonesia suka tersenyum. Jadi senyuman Indonesia itu membuat kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang ramah. Bukan senyum genit, tapi senyum ramah. Sehingga orang merasa aman dan nyaman. Tapi kalau saling berantem, saling hujat, bayangkan laporan saya nih, yang saya hadapi ini udah bukan Agus. Ada si PB, ada si DS, si Tae, ada banyak lah, ada Mama Neraka, sudah macam-macam namanya itu di situ, ya kan? Abang siap tapi hadapin itu semua.
Lawan saya itu kalau menghadapi orang-orang yang busuk hatinya, itu saya nggak punya lawan. Justru mereka itu lagi berkelahi dengan dirinya sendiri. Pikiran gitu. Mereka menyadari gila tapi nggak mau sembuh. Orang buta dilawan, ya kan? Ngelawan orang normal aja, orang bilang bodoh, kenapa ribut? Orang buta dilawan. Aduh. Kalau orang buta, kalau orang normal, ada orang manusia melawan orang buta, saya pastikan hatinya buta. Pasti berbenturan, tidurnya nggak tenang, tidak nyaman. Ya, karena malaikat ketika mencatat orang itu mau berbuat kebaikan, tetapi catatan Anda telah blacklist karena pernah melawan parhat untuk melawan orang buta. Nah, gitu. Siap. Ada lagi yang ingin disampaikan, Bang? Yang saya sampaikan, ini masalah bisa selesai kok. Denso bisa selesai. Dia yang menggalang itu. Kecuali kalau dia takut sama Novi. Dia takut sama Novi. Ya, atau dia sayang sama Novi. Terus nih kalau kita bilang Hajar dia tersinggung. Nggak tahu nih kalau gue bilang, kalau Denso sayang sama Novi, jangan terlalu sayang. Bagilah sayangnya Denso kepada Agus. Supaya Denso dan Novi sayang sama Agus. Ya kan? Bukan sayang sama uang. Oke? Jangan marah lagi loh, nanti minta kasih sayang ke rumah saya. Salam pandai, Parat Abbas. Hajar, pukul. Siap. Nah, itu tadi obrolan kita sama Bang Parat Abbas, Sobat Forum. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima Bang, kasih. terima kasih banyak, Bang.